mati. Sampai ayat 10 dulu Bapak Saudara. Bapak Saudara, Paulus ini nulis surat kepada jemaat di Filipi. Di pasal yang ketiga, ayat yang pertama, dia tulis begini, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Hal yang pertama yang kita harus lakukan dalam hidup ini, menghadapi situasi yang tidak pasti. Bahkan Citylink aja bisa berubah. Bisa ngantarkan saya ke sini, saya pulang lagi ke sana, enggak ada Citylink. Enggak boleh. Semua serba tidak pasti, apalagi zaman pandemi seperti ini. Bahkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, Bapak Saudara. Bahkan anak-anak yang kuliah pun yang selesai susah mencari pekerjaan. Hidup semakin berat, tetapi tetap harus bersuka cita. Kalau dulu sebelum pandemi saya suruh Bapak Saudara, salam kanan kiri katakan sukacita, sekarang nggak boleh. Sekarang tepuk dadanya sendiri, bersukacitalah aku, gitu. 1, 2, 3, bersukacitalah aku, amin. Apapun masalah Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, hal ketidakpastian yang dialami, yang sedang merebak di dunia ini, Paulus ngomong, dan saya percaya ini firman Tuhan yang Tuhan taruh Paulus dan untuk kita pagi hari ini. Tetap bersukacita, amin. Tetap bersukacita, amin. Kalau kita bisa sampai ibadah bersama-sama di tempat ini, itu adalah anugerah dari Tuhan, Bapak Saudara. Lalu dibilang begini, menuliskan hal ini kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, kita yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Hal yang pertama yang Paulus mau kasih tahu, bahwa di sini ada pengajar-pengajar palsu, Saudara. Banyak. Oke, sekarang kita bisa ibadah online. Tapi kita harus tahu pilih-pilih pengajaran-pengajaran mana yang bagus. Banyak orang sekarang beranggapan bahwa boleh kok nak beribadah, bisa ibadah online. Bahkan mungkin setelah pandemi ini banyak orang yang berpikiran bahwa gereja itu tidak penting. Dulu waktu pandemi bisa kok saya ibadah di rumah, tidak perlu datang ke gereja. Tapi Tuhan bilang, jangan tinggalkan persekutuan-persekutuan. Amin. Jika kita bisa masih sehat, kita masih kuat, pagi hari ini datang kepada Tuhan. Amin. Nah, banyak hal-hal atau pengajar-pengajar atau ahli-ahli, ya dibilang dia sekolah Alkitab atau enggak. Sekarang yang di YouTube atau yang di mana, itu yang lebih terkenal justru ya pastor Instagram atau pastor YouTube. Itu kita enggak tahu latar belakangnya dari mana. Mending kita ikut, kalau ibadah online dari gereja kita yang kita tahu gembalanya. Boleh ada tambahan-tambahan atau referensi-referensi, tapi kita harus tahu itu benar nggak pengajarannya. Jangan sampai di masa pandemi ini iman kita makin merosot kepada Tuhan. Justru di masa yang susah itulah iman kita harus lebih bertumbuh kepada Tuhan. Alkitab mencatat bahwa jemaat mula-mula itu disesah, dianiaya, bahkan dibunuh. Bahkan Paulus sendiri nulis di situ. Di ayat yang ke-6, tentang kegiatanku, aku penganiaya jemaat. Sebelum dia bertobat, dia memang orang yang suka menganiaya jemaat yang mengikut Kristus. Justru semakin bertumbuh, bukan semakin mundur. Amin. Di dalam situasi yang seperti ini, di dalam kehidupan atau hal-hal yang tidak pasti saat ini, jangan lari dari Tuhan. Tetap lebih berpegang teguh pada Tuhan. Khususnya memilih hal-hal dalam pengajaran. Amin. Nah, selanjutnya